Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-60. Sejenak kemudian, mereka semua saling berdiam diri. Otak mereka bekerja keras untuk dapat mencapai sesuatu penyelesaian tanpa merugikan diri sendiri. Tetapi kesepian yang tegang itu kemudian tersobek oleh suara Maisa Jenar yang lantang. Aku tidak peduli apakah kalian ini sebenarnya sedang bersekutu atau sedang bersaing. Tetapi sekali lagi aku minta, tariklah pasukan penyerang itu. Maisa Jenar mengakhiri kata-katanya sambil menekan kerisnya lebih keras lagi. Terdengarlah Ki Ageng Lembu Sora berdesis perlahan. Kemudian katanya, kalian tak akan dapat berbuat sesuatu atas tanah ini serta segala isinya tanpa aku. Karena itu, jangan halangi Jenawi memberi tanda untuk menarik pasukan. Semua mata kemudian tertuju kepada Joko Soka yang masih dalam keadaan siaga untuk menghadapi Uling Kuning. Tetapi sesaat kemudian tampaklah kembali sebuah senyuman di bibirnya, senyum iblisnya. Rupa-rupanya kalian lebih senang berpura-pura, meskipun kalian sudah tahu akhir dari peristiwa ini, baik mengenai tanah perdikan Banyu Biru maupun mengenai Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Apakah kalian kira bahwa pertemuan akhir tahun itu akan dapat memberi kepuasan kita semuanya? Itu adalah omong kosong yang besar. Kalian tahu pasti bahwa Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten itu akan menuntut kematian demi kematian, sampai akhirnya ia jatuh di tangan orang yang terkuat di antara kita. Bahkan guru-guru kita atau pendekar-pendekar angkatan tua itu. Meskipun demikian, aku akan tetap hadir di pertemuan akhir tahun yang sebenarnya tak berarti apa-apa itu. Nah, sekarang aku akan tidak mempunyai urusan lagi di sini. Aku akan pergi saja dan pulang ke Nusa Kambangan. Setelah berkata demikian, segera ia memutar kudanya dan menderanya. Kuda itu segera meloncat dan berlari seperti gila, diikuti oleh dua orang berkuda yang berlari menyusulnya. Kedua orang itu pasti pembantu-pembantu kepercayaannya. Sejenak kemudian, orang yang bernama Jenawi itu bergerak maju. Sekali lagi, ia masih memandangi setiap wajah yang ada di situ. Sesudah itu, tak ada kesan lain, maka segera ia mengambil sebuah bundaran logam yang mengkilap. Dengan bermain-main sinar matahari yang memantul dari logam itu, ia sebenarnya sedang memberikan aba-aba ke arah bukit di seberang tempat pertempuran itu. Ternyata, tanda-tanda yang dikirim lewat logam yang mengkilap itu dapat sampai ke alamatnya. Dan karena itulah, kemudian dari balik gerumbul-gerumbul di lereng sebelah terdengar suara sangkakala mengumandang dengan nyaringnya. Itulah aba-aba kepada Laskar Lembu Sora yang bergabung dengan laskar para tokoh hitam untuk mengundurkan diri. Tetapi yang terbanyak dari laskar penyerang itu adalah Laskar Lembu Sora, sebab dialah yang merasa paling berkepentingan dengan tanah perdikan Banyu Biru. Sebentar kemudian segera tampaklah perubahan pada pertempuran yang berlangsung dengan hebatnya di lembah. Pasukan gabungan yang menyerang pasukan Demak itu segera berpencaran dan mengundurkan diri bercerai-berai. Sebab sebenarnya mereka merasakan betapa dahsyatnya pertempuran pasukan-pasukan Wiratamtama, Wirajalapati, Naramanggala, Manggalasraya, dan lebih-lebih kesatuan Manggalapati yang mengawal Sang Saka Gula Kelapa. Karena itu, ketika mereka mendengar tanda untuk mengundurkan diri,
Maka dengan tidak perlu diulang lagi, mereka telah berebut dahulu meloncat menjauhi prajurit-prajurit Demak yang bertempur dengan semangat yang tinggi sebagai pengemban kewajibannya melindungi ketentraman negara. Sekali lagi, bulu tengkuk Maesa Jenar rasa-rasanya tegak berdiri ketika dilihatnya bendera-bendera Tunggul Dahana, Suropati, Garuda Rektra, dan Tunggul Mega tetap berkibar dengan megahnya memagari Sang Saka Gula Kelapa. Pasukan Demak yang menyaksikan penyerangan-penyerangannya berlari cerai-berai ternyata sama sekali tidak berusaha untuk mengejar ataupun menghancurkan dengan senjata-senjata jarak jauh. Tetapi ketika pertempuran itu telah reda, segera pasukan Demak itu mengubah gelarnya menjadi Gendong Minep kembali, dan dalam gelar itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Demak. Beberapa orang dari prajurit Demak itu segera merawat kawan-kawan mereka yang terluka. Malahan ada beberapa di antaranya yang gugur untuk dibawa bersama-sama dengan mereka. Melihat kenyataan itu, meskipun korban dari kedua belah pihak itu sama sekali tak seimbang, tetapi terlukanya seorang saja dari prajurit Demak telah dapat menjadi sebab murkanya Sultan Demak. Dan pasti Gajah Sora yang menjadi tempat untuk menumpahkan segala kemurkaan itu. Mengenang hal itu, jantung Maesa Jenar berdenyut semakin cepat. Dan karena kenangannya yang melambung itu pulalah, maka ia menjadi lengah. Sebenarnya Lembu Sora bukan pula orang yang dapat diremehkan. Bagaimanapun, ia adalah putra Ki Ageng Sora Dipayana. Seperti juga Gajah Sora, karena itu ia pun cukup mempunyai kekuatan yang tidak dapat dianggap ringan. Ketika tekanan ujung keris Maesa Jenar tiba-tiba mengendor, taulah Lembu Sora bahwa perhatian Maesa Jenar hampir seluruhnya tertuju kepada pasukan-pasukan di lembah. Entahlah ia sedang menekuri kekalahan pasukan gabungan itu, atau sedang berbangga hati karena pasukan Demak masih tampak segar bugar, atau ia sedang mengenangkan nasib Gajah Sora. Tetapi suatu kenyataan bahwa Maesa Jenar telah meninggalkan sikap hati-hati. Karena itu Lembu Sora ingin mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pada saat itu, pada saat Maesa Jenar sedang hanyut dalam arus kenangan yang mengawang, tiba-tiba Lembu Sora yang mempunyai kekuatan besar sekali itu menjatuhkan dirinya setelah dengan cepat sekali ia merenggut lengan Maesa Jenar yang melingkar di lehernya. Demikian ia berguling di tanah, demikian kakinya menyambar perut Maesa Jenar yang agak kurang bersiaga. Dengan keras tendangan Lembu Sora, juga karena Maesa Jenar sama sekali tidak menduga bahwa hal yang demikian akan terjadi, maka segera ia terdorong ke belakang beberapa langkah. Hanya karena keuletan serta pengalaman, maka ia tidak sampai jatuh terlentang. Meskipun mendadak perut Maesa Jenar terasa mual dan sakit, namun ia segera dapat menguasai keseimbangan kembali. Meskipun demikian, hatinya terguncang karena terkejut. Juga orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi terkejut pula. Tetapi cepat mereka dapat menanggapi keadaan. Karena itu, ketika melihat Maesa Jenar surut beberapa langkah serta segera dapat menguasai dirinya kembali, mereka tidak mau memberi kesempatan sama sekali. Lebih-lebih Lowo Ijo yang tahu pasti sampai di mana kedahsyatan tangan Maesa Jenar. Maka sebelum Maesa Jenar dapat menguasai diri sepenuhnya, Lowo Ijo mendera kudanya langsung menyerang Maesa Jenar. Dengan tiba-tiba di tangannya telah tergenggam sebilah pisau belati panjang yang putih mengkilap. Tetapi ia menjadi gugup ketika dilihatnya dalam sekejap Maesa Jenar telah berdiri dengan marahnya. Di atas satu kakinya, tangan kirinya menyilang dada, sedang tangan kanannya terangkat ke atas tinggi-tinggi. Lowo Ijo telah mengenal unsur gerak Maesa Jenar yang demikian itu. Maka ketika ia telah hampir sampai di hadapan Maesa Jenar, dengan kebingungan dan tanpa perhitungan ia meloncat dari kudanya. Meskipun gerakannya itu sama sekali tak dihitungkan dengan seksama, namun ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Sebab pada saat itu benar-benar karena marah yang tak tertahankan, Maesa Jenar memutuskan untuk melawan orang-orang itu dengan Sosro Birowo yang menjadi andalannya. Tetapi
pada saat ia mengayunkan ilmunya, Lowo Ijo dengan gugup telah menjatuhkan diri, sehingga tangannya tidak berhasil menghancurkan dada Lowo Ijo. Tetapi pukulan Maisa Jenar itu telah mengenai punggung kuda Lowo Ijo, yang kemudian dengan dahsyatnya kuda itu memekik tinggi, tetapi sekejap kemudian seperti batu saja jatuh terguling, tak bernafas lagi. Tulang belakang kuda itu patah serta beberapa tulang igannya remuk. Melihat kedahsyatan pukulan Maisa Jenar, semua yang menyaksikan terguncang hatinya. Namun tak ada pilihan lain dari mereka kecuali melawan bersama-sama. Maka dengan menggeram dasar, Simarodra segera menyerang dengan tombak pusakanya, dan bersamaan dengan itu sepasang uling rowo kening pun telah mengayunkan cambuknya, serta Maisa Jenar meloncat mundur untuk menghindari tombak Simarodra yang menyambar dengan dahsyatnya. Dan pada saat itu pula Lembu Sora telah mencabut pedangnya yang berukuran luar biasa besarnya. Tetapi meskipun ia masih belum berani mendekat, baru ketika Lowo Ijo telah bersiaga pula, mereka menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda-beda. Sebenarnya untuk menghadapi sekian banyak tokoh-tokoh sakti itu, Maisa Jenar merasa bahwa tenaganya tidak akan mencukupi. Tetapi apapun yang terjadi, pantang ia menghindari. Karena itu segera ia menghimpun segenap kekuatan yang ada padanya untuk dapat memberikan perlawanan yang sebesar-besarnya. Dengan ayunan yang deras sekali, Lembu Sora mengarahkan pedangnya ke leher Maisa Jenar, dan bersamaan dengan itu pula Lowo Ijo menusuk ke arah lambung untuk menangkap gerakan Maisa Jenar apabila ia menghindari sambaran pedang Lembu Sora dengan merendahkan diri. Tetapi ternyata Maisa Jenar sama sekali tak menghindar dengan merendahkan diri. Bahkan dengan loncatan yang keras, ia menerkam Lowo Ijo. Gerakan ini sangat mengejutkan, sehingga dengan cepat ia menarik pisaunya, dan segera pisau itu dipergunakannya untuk melindungi dirinya dengan gerakan-gerakan yang berputar. Tetapi Maisa Jenar pun segera mengurungkan serangannya. Sementara itu, pedang Lembu Sora yang berat telah berdesing di belakang punggungnya. Cepat ia memutar tubuhnya, dan dengan dahsyatnya tangan Maisa Jenar menyusul arah gerakan pedang itu. Dengan sisi telapak tangannya yang berlandaskan ilmu Sosro Birowo, ternyata akibatnya adalah hebat sekali. Pedang Lembu Sora adalah bukan pedang sewajarnya, tetapi adalah pedang yang dibuat khusus untuknya, dengan ukuran yang tidak lazim, serta dari baja pilihan. Tetapi demikian sisi telapak tangan Maisa Jenar menyentuh punggung pedang itu, terdengarlah gemeretak pedang itu patah dan disusul dengan keluhan tertahan. Terasa betapa nyerinya tangan Lembu Sora sampai pangkal pedang itu terlempar. Ia sama sekali tidak menduga bahwa kedahsyatan ilmu Sosro Birowo itu mampu mematahkan pedangnya. Ketika ia melihat kuda Lowo Ijo jatuh dan mati, ia masih belum begitu kagum. Meskipun hal itu telah mengejutkan pula, apalagi ia tidak segera dapat menyaksikan bahwa pukulan Maisa Jenar itu telah meremukkan tulang-tulang iga kuda itu. Karena terkejut, heran, dan kagum bercampur aduk, juga pada saat itu ia teringat cerita ayahnya tentang beberapa orang sahabatnya. Di antaranya adalah Ki Ageng Pengging Sepuh yang terkenal dengan ilmu Sosro Birowo. Lembu Sora menjadi seperti terpukau di tempatnya. Kesempatan itulah yang akan dipergunakan oleh Maisa Jenar. Ia sudah tidak dapat memaafkan lagi kesalahan Lembu Sora yang sudah sampai hati mengkhianati kakaknya. Maka segera ia bersiaga dan bersiap meloncat ke arah Lembu Sora dengan pukulan mautnya. Tetapi keadaan segera berubah dan berselisih dengan rencananya. Maisa Jenar pernah melawan Wadas Gunung bersama dengan kira-kira 20 orang sekaligus, dan dengan suatu keyakinan yang penuh ia akan dapat mengalahkan mereka. Sekarang ia berhadapan tidak lebih dari 8 atau 9 orang, tetapi mereka bukanlah Wadas Gunung, Carang Langit, Cemara Aking, Bagolan, dan sebagainya. Mereka yang dihadapi sekarang adalah Lowo Ijo, suami istri Simarodra, sepasang uling, dan Lembu Sora. Karena itu keadaannya akan sangat jauh berbeda.
Pada saat itu, pada saat ia telah mengambil suatu kepastian akan dapat membalaskan sakit Gajah Sora, mendadak ketika ia hampir meloncat, menyerbulah kuda suami istri Simarudra seperti gila menerjangnya. Dan bersamaan dengan itu pula, meluncurlah 2 buah sinar putih dari tangan Lowoiju dan Wadas Gunung. Meskipun mereka tidak pernah bertempur berpasangan, tetapi karena ilmu mereka cukup tinggi, mereka dengan mudahnya saling menyesuaikan diri dan saling mengisi. Demikianlah Simarudra dan sebagainya telah bekerja mati-matian untuk menyelamatkan Lembu Sora. Mengalami serangan-serangan yang hampir bersamaan itu, Maesa Jenar terpaksa mengurungkan serangannya dengan merendahkan diri dan memutar tubuhnya sekaligus. Ia berhasil menghindari serangan 2 pisau Lowoiju dan Wadas Gunung. Tetapi pada saat itu, kuda suami istri Simarudra telah demikian dekatnya. Untuk menghindari diri dari injakan kaki kedua ekor kuda itu, Maesa Jenar terpaksa berguling-guling beberapa kali. Dengan gerakannya itu, Maesa Jenar berhasil menyelamatkan dirinya. Tetapi serangan berikutnya telah mendatanginya pula. Dengan cara yang sama, Simarudra, uling dari Rowo Pening, menyerang berpasangan pula. Serangan itu tidak kurang hebatnya, ditambah lagi dengan sepasang cambu yang berdesing-desing di udara. Agar tidak terinjak oleh kaki-kaki kuda itu, Maesa Jenar melenting jauh dan berusaha untuk tegak di atas kedua kakinya. Tetapi malang bagi Maesa Jenar, ternyata ia terlalu jauh meloncat, sehingga ketika ia tegak berdiri, ia telah berada tepat di tepi jurang. Dan celakanya, tanah tempat ia berpijak itu runtuh. Seperti terseret, Maesa Jenar dengan cepatnya meluncur ke dalam jurang yang sangat dalam. Peristiwa itu sama sekali tak terduga oleh siapapun. Karena itu mereka menyaksikan jadi terperanjat. Serentak mereka berlarian ke tepi jurang itu untuk melihat Maesa Jenar tergulung ke bawah, dan sebentar kemudian hilang ditelan semak-semak dan batang-batang ilalang yang tumbuh di tepi jurang-jurang itu. Maesa Jenar sendiri merasa seolah-olah telah terhisap oleh suatu kekuatan raksasa, sehingga tidak ada kemungkinan untuk melawannya. Sesaat setelah ia terguling, masih dilihatnya semua benda bergerak dengan cepat ke atas, seolah-olah hendak terbang ke arah matahari dan dengan megahnya mengapung di langit. Tetapi sesaat kemudian, terasalah dirinya membentur suatu yang sangat keras, sehingga seolah-olah Maesa Jenar terputar melintang dengan kepala ke bawah. Sesaat kemudian ia menjadi sangat pening. Pemandangannya semakin kabur dan kabur. Akhirnya ia tidak tahu lagi apakah yang terjadi seterusnya. Lawan Maesa Jenar yang berada di atas jurang itu, setelah debar jantung mereka tenang kembali, menjalarlah perasaan lega di dalam dada mereka. Sebab apabila mereka terpaksa bertempur, meskipun mereka bekerja sama, pasti akan jatuh korban di antara mereka sebelum mereka dapat bersama-sama membinasakan Maesa Jenar. Meskipun demikian, mereka merasa betapa panas hati mereka, karena dengan tindakannya yang luar biasa itu, Maesa Jenar telah menggagalkan maksud mereka untuk menghancurkan tentara Demak, atau setidak-tidaknya membuat tentara itu lumpuh. Sehingga dengan demikian, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Gajah Sora pasti sangat berat. Tetapi dengan serangan yang tak begitu berarti itu, masih ada kemungkinan bagi Gajah Sora untuk mengelakkan diri, atau malahan di antara para prajurit Demak itu dapat memberikan keterangan bahwa serangan itu bukan dari Laskar Banyu Biru. Tetapi bagaimanapun, usaha mereka ada juga hasilnya, meskipun hanya sedikit. Yang pasti adalah bahwa Gajah Sora untuk beberapa saat tidak berada di Banyu Biru. Keadaan ini pasti akan dapat dipergunakan sebagai modal untuk melaksanakan rencana-rencana yang akan disusun kemudian. Karena itu, ketika sudah tidak ada lagi yang akan mereka lakukan, serta mereka telah yakin bahwa Maesa Jenar tidak akan mungkin menyelamatkan diri dalam keadaan yang demikian, maka segera mereka meninggalkan tempat itu. Selanjutnya mereka menuju ke tempat yang telah mereka tentukan sebagai tempat berkumpul bagi segenap laskar gabungan. Namun bagaimanapun,
kata-kata Wuling Laut dari Nusa Kambangan, Joko Soka sebagai seorang pimpinan bajak laut yang sangat ditakuti membekas pula di dalam otak mereka. Kiai Nogosostro dan Kiai Sabu Inten pasti akan menuntut kematian demi kematian, sampai kedua pusaka itu jatuh ke tangan orang yang terkuat, dan wajarlah apabila orang yang terkuat itu kemudian dapat merajai golongannya. Demikianlah hampir sepanjang jalan tak seorang pun dari mereka yang mengucapkan kata-kata. Mereka sedang sibuk menaksir-naksir diri, menaksir-naksir kekuatan gerombolan masing-masing, serta orang-orang mereka yang dapat mereka percaya. Sebab akhirnya dalam tata pergaulan yang tak terikat oleh hukuman itu, kekuatan jasmanialah yang akan dapat menentukan siapakah yang berkuasa.